Feng Tianxing bertanya. Apa hubungan antara Panglima Kehampaan dan kesadaran yang dikendalikan itu? Jika aku membunuh komandan mereka, apakah mereka akan runtuh dengan sendirinya? Atau akankah mereka berkumpul kembali? Li Goudan berpikir sejenak sebelum kembali. Tuan Feng, saya sebenarnya tidak begitu jelas tentang masalah ini. Lagi pula, saya hanya orang tingkat rendah, dan Anda tahu itu. Menurut kesimpulanku, kesadaran kita yang lemah tidak akan jatuh dengan kematian komandan. Tapi kita juga tidak memiliki ingatan tentang komandan dan kekuatan mental yang begitu kuat. Dengan struktur kekosongan, kita membunuh kesadaran utama 3 kali, dan kesadaran yang tersisa. Maka jangan khawatir, metode mengendalikan iblis membutuhkan banyak kekuatan spiritual, dan yang lainnya seharusnya tidak dapat memenuhinya. Feng Tianxing mengangguk setelah mendengarkan, dan memutuskan kontak dengan tegas. Dengan cara ini, bagian-bagian rumit dari kekosongan dapat dilihat secara sekilas. Selama dia tidak terbunuh saat dia masih menjadi subjek yang lengkap, kehampaan tidak dianggap mati. Selama dia tidak terbunuh saat dia masih menjadi subjek yang lengkap, kehampaan tidak dianggap mati. Paling-paling merepotkan untuk membiarkan kesadaran kehampaan yang lemah ini kembali ke kesadaran kehampaan yang kuat lainnya. Tapi saat ini Feng Tianxing benar-benar tidak memiliki cara lain. Dia hanya bisa membunuh kekosongan terlebih dahulu. Saat langkah kaki Feng Tianxing mendekati pepohonan, segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Dengan kesadaran yang lemah itu, Feng Tianxing yakin bahwa dia benar. Jadi kali ini, langkahnya ekstra hati-hati. Gunakan berbagai cara untuk menutupi tindakan Anda agar tidak mengganggu kekosongan di depan Anda. Seni bersembunyi. Jika dia tidak menyimpan sedikit kesadaran di tubuhnya, tetapi hanya tidur dan menghindarinya, mungkin dia benar-benar telah ditipu olehnya. Feng Tianxing merasa sedikit beruntung. Kesadarannya sangat besar. Dalam pencarian barusan, dia menemukan radius 100 mil. Dan 50 mil di sekitarnya penuh dengan makhluk yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Lagi pula, dengan suhu tinggi yang mengerikan, bahkan dengan partisi lingkaran sihir, panasnya masih tak tertahankan di sini. Makhluk biasa tidak punya waktu untuk mengelak, jadi bagaimana mungkin mereka tetap di sini? Kecuali kekosongan yang darinya tidak ada jalan keluar. Dia melarikan diri, tapi tidak jauh. Dia bersembunyi, tapi tidak semuanya. Dan ini adalah kegagalannya. Dia ingin mengambil risiko, tetapi dia tidak berani mengambil terlalu banyak risiko. Jika ini adalah pertaruhan, kehampaan memiliki sarana untuk tidur sendiri agar tidak dipindai oleh kesadaran. Maka mereka semua harus tertidur, bukan di sini, meninggalkan kesadaran terakhir. Ketika dia datang ke pohon, Feng Tianxing perlahan mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya, aura dengan lembut memotong cangkang pohon, memperlihatkan tubuh klan iblis yang terbaring diam di dalam, dan membuka cangkangnya sedikit. Sedikit demi sedikit, Feng Tianxing mengulurkan tangan dan menekan kepala Mozu. Jika Anda melakukannya, Anda hanya memiliki satu kesempatan. Saya tidak tahu berapa banyak kesadaran kosong di sini, mungkin mereka sangat kuat. Mungkin tidak terlalu baik. Saya harus lebih stabil, dan berjuang untuk membunuh satu pukulan tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi. Saat aura di telapak tangan Feng Tianxing sudah siap, tiba-tiba, Feng Tianxing menekan telapak tangannya ke kepala iblis, dan secara akurat menangkap kesadaran kosong yang telah berbicara dengannya sebelumnya. Dan setelah gerakan ini, seluruh tubuh iblis. Tak terhitung jumlahnya kesadaran melarikan diri keluar, mata Feng Tianxing menjadi dingin, dan dalam sekejap, kesadarannya yang besar menutupi dunia ini. Setelah Feng Tianxing menelan kesadaran murni Kaisar Iblis, kekosongan umum tidak lagi cukup untuk bersaing dengannya. Belum lagi makhluk kosong di bagian bawah. Seperti samudra luas, ia segera menyelimuti semua kesadaran ini, tanpa memberi mereka banyak waktu untuk bereaksi, dan langsung mulai menyempurnakannya, berusaha mencari tahu informasi di benak mereka sebanyak mungkin. Hampir semua kesadaran kosong sedang disempurnakan oleh Feng Tianxing. Meskipun dia secara sadar meledakkan dirinya, itu sudah tidak berarti. Mengikuti remasan telapak tangan Feng Tianxing, menghancurkan kesadaran makhluk kosong itu, dia mengangguk puas. Ini sebenarnya dibagi menjadi 4 kesadaran utama. Grand Canyon memiliki 1 kesadaran utama, dan yang diburu Laksamana Yan memiliki 1 lagi. Yang tersisa untukku adalah 2 kesadaran. Selama lawan mereka benar-benar musnah, pengepungan dan penindasan kekosongan dianggap berhasil kali ini. Pada saat ini, Feng Tianxing merasakan kekhasan kekosongan. Ketika mereka menghadapi bahaya, kecuali itu adalah bencana, mereka biasanya memadat bersama, yang sebenarnya mengurangi kesulitan Feng Tianxing untuk menghancurkan mereka. Sekarang yang dia dapatkan sudah cukup, beberapa informasi dasar tentang Void, Feng Tianxing ada di tangannya. Setelah perbandingan ini, dia merevisi beberapa pengetahuannya tentang Void. Bisa dibilang panennya tidak sedikit. Tidak lama kemudian, Laksamana Yan menemukan Feng Tianxing, dan melirik mayat klan iblis di tanah, merasa sangat tertekan. Void terlalu penuh kebencian, selain bersembunyi di antara iblisku. Apakah tidak ada cara lain?
Feng Tianxing tidak tega menghiburnya, jadi dia bertanya. Kau yakin semuanya sudah bersih? Laksamana Yan mengangguk setuju. Ya, saya telah memusnahkan pengejaran kesadaran kosong. Grand Canyon baru saja mengirim seseorang untuk menyebarkan berita, mengatakan bahwa mereka sedang membersihkan medan perang untuk memastikan tidak ada kesadaran kosong yang tersisa, dan mereka juga menemukan lorong besar di Grand Canyon. Antara. Tampaknya dugaanmu benar. Tujuan sebenarnya dari Void adalah klan iblis tingkat tinggi. Feng Tianxing mengangguk diam-diam, lalu meletakkan tangannya di bahu Laksamana Yan. Ini semua pujianmu untuk membunuh Void dan memburu Void kali ini. Jangan menyebut apapun tentangku. Metode yang digunakan oleh avatar ini sekarang menghabiskan terlalu banyak, dan saya harus kembali dan memperbaikinya sebelum saya dapat menggunakannya. Dengan kekuatan avatar Feng Tianxing, itu tidak cukup untuk menyempurnakan dunia, tetapi dia hanya menggunakan metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya sendiri. Adapun cara Kaisar Iblis pergi ke Feng Tianxing untuk meningkatkan kekuatannya, Feng Tianxing tidak berniat menggunakannya sama sekali. Feng Tianxing tidak yakin apa yang dipikirkan Kaisar Iblis. Jika bukan karena Kaisar Iblis memberinya penyempurnaan penuh kesadarannya, Feng Tianxing sama sekali tidak berniat menepati janjinya. Itu hanya tiruan, dan ketika saatnya tiba, saya benar-benar tidak mau menurut, hancurkan saja tiruannya. Meskipun tidak ada pelanggaran perjanjian dengan Demon Emperor sekarang, siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan? Sebelum ras manusia benar-benar bangkit, Feng Tianxing masih memutuskan untuk memberi dirinya ruang untuk hidup damai. Jadi dia menerima perjanjian dengan Kaisar Iblis. Tapi sangat tidak mungkin untuk menggunakan apa yang ditinggalkan Kaisar Iblis. Hanya ketika avatarnya dihancurkan, kartu hall habis, dan tidak ada harapan untuk membalikkan keadaan, dia akan menggunakan apa yang ditinggalkan Kaisar Iblis. Avatar ini telah sangat habis hingga saat ini, dan banyak meridian di tubuhnya hampir hancur. Saatnya membuangnya kembali dan membiarkan klonnya mengurus dirinya sendiri. Saat kesadaran Feng Tianxing kembali ke tubuhnya, dia melirik iblis yang masih bersiap untuk perang. Dan kemudian melihat keluar, sepertinya di luar agak ramai.